Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Saya Muhammad Alek Punawibawa, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemayoran, mendukung RT 12 RW 7 Kelurahan Cempaka Baru sebagai rintisan Kampung Moderasi Beragama di Kecamatan Kemayoran. Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktek beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum, berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Sikap keberagamaan yang moderat ini sudah tercermin dalam kehidupan sehari-hari masyarakat RT 12 RW 7 Kelurahan Cempaka Baru. Dengan dukungan dan bimbingan para penyuluh agama Islam Kecamatan Kemayoran, masyarakat bekerja sama dalam hal kegiatan sosial kemasyarakatan tanpa dibatasi sekat-sekat agama. Sikap ini ditunjukkan salah satunya beberapa waktu yang lalu dengan dibolehkannya umat non-muslim untuk melakukan kegiatan keagamaan pemulasaran jenazah di halaman Masjid Darussalam. Kami akan ajak Anda langsung di lokasi Masjid Darussalam. Ada rekan kami, Kamarati di sana, di wilayah Cempaka Baru Tengah, Jakarta Pusat. Rati, silakan. Baik, Alfat dan juga Ken, serta pemirsa, ini memang berbicara mengenai kondisi Indonesia saat ini. Nampaknya toleransi antar umat beragama adalah menjadi hal yang penting. Ini ada contoh nyata di mana tingginya toleransi antar umat beragama, di mana ada warga Cempaka Baru yang beragama Kristiani baru saja menutup usia. Kemudian keluarga dari jenazah meminta untuk izin kepada Masjid Darussalam untuk memperbolehkan acara kebaktian di area depan dari Masjid Darussalam. Tidak hanya pihak masjid yang merespon dengan baik, namun ternyata warga sekitar pun membantu prosesi dari kebaktian sehingga dapat berjalan dengan lancar. Seperti apa lebih detailnya, saya akan langsung berbincang dengan suami dari Ibu Parlujiati, Pak Ninggor. Sebelumnya kami turut berduka cita, Pak Ninggor. Bagaimana sebenarnya cerita kronologi akhirnya kebaktian ataupun prosesi ini dapat dilakukan di area masjid, Pak Ninggor? Sebelum dilaksanakan kebaktian pemberangkatan jenazah ke di halaman Masjid Darussalam, Jalan Cempaka Baru Tengah, berawal dari kebetulan kita tinggal di gang sempit dan saat itu dicoba untuk memasukkan peti ke dalam rumah, ternyata tidak dapat dimasukkan. Bisa dimasukkan tapi harus dengan posisi miring. Tapi kalau untuk keluar dari rumah, ya itu kan nggak mungkin dilakukan untuk keluar peti dengan posisi miring karena posisi mayat sudah ada dalam peti. Pada akhirnya karena situasi tidak memungkinkan, sebelum jenazah dimasukkan ke dalam peti, kita keluarga, dalam hal ini keluarga besar Gultom, mengadakan prosesi memasukkan peti, memasukkan jenazah ke dalam peti. Jadi sebelum itu diadakan acara secara kekeluargaan. Setelah dilaksanakan acara secara kekeluargaan, baru kemudian selanjutnya peti dimasukkan, jenazah dimasukkan ke dalam peti, di mana peti tersebut sudah berada di depan rumah almarhum, dalam hal ini rumah kita. Pak Ninggor, sebelumnya memang apakah sudah izin langsung kepada pihak masjid? Responnya seperti apa sih menggunakan pelataran untuk area kebaktian? Sebelumnya pada hari Minggu kita sudah izin kepada pihak
Masjid Darussalam dalam hal ini langsung kepada Bapak Ketua Masjid, Bapak Ari Casmo. Dan pada saat kita meminta izin kepada Ketua Masjid, Pak Ari Casmo spontanitas memperbolehkan untuk acara kebaktian secara Kristiani dilaksanakan di halaman masjid. Saya juga ada marbot masjid yang memang saat itu juga berada di sini. Ada Mas Arief, boleh merapat Mas? Ini kan kabarnya sudah minta izin kepada pihak masjid dan cukup baik responnya. Saat itu bagaimana respon dari masjid sendiri? Dan kabarnya memang hari Senin biasanya ada pengajian rutin ya di sini ya? Biasanya juga kalau setiap hari Senin dilaksanakan pengajian ibu-ibu dari jam 1 sampai jam 3. Selesai ya udah. Mungkin kita karena saling bermusyawarah di lingkungan ini masjid kan, karena tetangga kita ada yang kena musibah atau kena kematian, kita harus ngerti lah, saling mengerti, menghargai segala agama ya. Dan selesai kayak gitu ya kita minta izin dari ketua masjid untuk ini, ya udah nggak apa-apa, kata kita diizinkan. Mas Arief, ini memang sebelumnya tidak ada aktivitas ataupun memang aktivitas masjid berjalan dengan normal atau seperti apa? Jalan dengan normal, cuman karena kita saling menghargai lah segala umat gitu kan, kita nggak boleh toleransi sebagai umat itu gimana gitu. Selain itu juga ada putri dari Ibu Parulujiati yang mungkin sedikit cerita, ternyata ini juga bukan pertama kali ya Mbak Reta ya. Ini sudah kedua kali, sebelumnya pernah ada Eyang juga yang menggunakan pelataran masjid ya saat itu. Boleh diceritain nggak Mbak? Ya, jadi waktu itu tahun 2006 itu opung aku, nenek aku, itu juga meninggal dan dirayakannya malah lebih ramai karena ada musik dan puji Tuhannya dari pihak masjid, masjid mengizinkan kami untuk ibadah di depan di halaman masjid ini, terus dan ada musik, jadi pada saat itu azan pun tidak disiarkan gitu. Karena ada musiknya itu kan gitu, dan kita sangat bersyukur sih karena terulang lagi kembali di tahun 2019 ini karena kita tahulah, kita lihat sendiri gitu gang sempit dan juga tidak memungkinkan adanya proses keberangkatan itu di dalam rumah gitu. Jadi pihak masjid masih mengizinkan kami, masih membuka tangannya untuk membantu kami gitu, meskipun kita berbeda agama tapi mereka menyadari bahwa kita sama-sama manusia gitu, tidak ada pembeda di antara kami gitu. Kabarnya juga ini prosesi biasanya berlangsung berapa lama sih Mbak? Kabarnya juga masyarakat ikut bahu-membahu agar memang prosesi ini dapat berlangsung dengan lancar gitu. Iya, jadi ketika dikabarkan meninggal pada hari Minggu pagi itu aku langsung nelpon tetangga. Dan tetangga itu langsung ngurusin rumah, mengeluarkan barang-barang biar nanti jenazah bisa masuk gitu, membersihkan rumah. Dan ketika kita sampai di sini sekitar jam 9-an, itu tuh jalan udah diblok. Jadi halaman masjid ini udah kita pakai dari hari Minggu pagi sampai di hari Senin sore itu ditutup, dan memang untuk tamu itu semuanya di depan karena kan ramai. Terus untuk kebaktian pemberangkatan pun di depan gitu. Jadi semuanya memang di depan halaman masjid ini sudah diblok dari hari Minggu pagi sampai Senin sore. Itu berarti kan seharian lebih, hampir 2 hari gitu. Termasuk sampai Seninnya ya? Iya, termasuk sampai Senin sore. Kita pulang, ini juga udah beres, semua udah dibersihkan, jalan udah dibuka kembali, selesai dari pemakaman ya gitu. Dari Mbak Reta ada nanti, dan juga saya akan nanya ke Bapak, ada yang mau diucapkan kepada pihak masjid, rasa terima kasih atau seperti apa? Untuk pihak masjid ya pastinya terima kasih banyak karena selalu membuka tangannya untuk membantu siapapun di sini gitu, nggak cuma kita tapi pasti banyak. Kebetulan di kita berbeda agama tapi mereka masih tetap membantu gitu. Saya ingin agar pihak masjid ini tetap membuka tangannya kepada siapapun, dan berharap viralnya ini bukan hanya untuk heboh-hebohan tapi untuk sebagai contoh teladan yang baik untuk kalian semua, bahwa ini seperti angin segar gitu, bahwa toleransi itu masih ada, itu bentuk nyata, bukan cuma sekedar kata toleransi, tapi memang ada nyata. Semuanya itu tergantung dari pribadi kita, personal kita. Jadi kalau kalian ingin seperti ini, memiliki pemandangan yang indah seperti ini, dimulai dari kita masing-masing sih, personal yang baik. Ini sedikit ke Pak Ninggor, apa yang mau disampaikan begitu, harapannya, rasa terima kasihnya, ataupun ini kan sebagai salah satu contoh nyata bentuk tingginya toleransi yang ada di wilayah Cempaka Baru ini Pak. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus masjid, dalam hal ini Ketua Masjid Darussalam Pak Haji Ari Casmo,
Dan semoga kejadian yang terjadi ini yang menyebabkan viral kemana-mana tidak terjadi umumnya di Jakarta Pusat, tapi terjadi umumnya di Jakarta Pusat, khususnya di lingkungan Cempaka Baru juga kejadian ini, kejadian toleransi beragama yang cukup tinggi ini dapat juga diikuti oleh wilayah-wilayah lain. Jangan hanya di wilayah kita Jakarta aja, tetapi bisa mencapai seluruh Indonesia, bahkan sampai ke mendunia. Demikian. Baik. Terakhir dari Mas Arief sebagai pengurus masjid, Mas. Iya, kita kan saling menghargai sesama manusia dan kita juga saling menghormati lah, karena si Om juga baik di lingkungan kita hormat, kita kan harus menghormati umat. Dia umat kita beda tapi tetap kita selalu menghormati dia. Baik, terima kasih banyak Mas Arief sebagai marbot masjid, kemudian Pak Ninggor dan juga Mbak Reta perwakilan dari keluarga. Ini menjadi salah satu contoh nyata yang kita semua mengharapkan tidak hanya terjadi di wilayah Cempaka Baru, tapi di seluruh Indonesia, meningkatkan lagi rasa toleransi antar umat beragama. Kembali kepada Ken dan juga Alfat di studio. Gimana kejadiannya beda? Gimana kejadiannya beda? Jadi kita biasa. Yang membuka mata dunia bahwa Islam di Indonesia masih penuh dengan kedamaian, bahwa Islam di Indonesia setidaknya yang ditunjukkan oleh jamaah dan takbir Masjid Darussalam ini masih sangat menyejukkan mendamaikan kita semua. Mudah-mudahan ini semua tetap bisa kita jaga dan kita pelihara dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan agar kita terus berkemampuan memahami Islam dengan sebaik-baiknya, mengamalkan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya. Dan itulah sebagaimana yang Rasul katakan, khairun nas man anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik kita manusia menurut Islam bukan saja diukur dari yang paling banyak sholatnya, bukan yang paling rajin tahajudnya, bukan yang paling banyak puasanya, yang paling banyak dermanya dan lain sebagainya saja, karena itu semua tentu baik semua. Tapi tidak cukup hanya itu, tapi Rasul menyatakan manfaatun linnas, yang paling banyak menebarkan kemaslahatan bagi lingkungan kita, bagi umat manusia. Mudah-mudahan keberadaan Masjid Darussalam ini betul-betul mampu menebarkan kemaslahatan bagi lingkungannya. Maka dengan demikian kita sudah mengamalkan ajaran Islam, dan mudah-mudahan sebagaimana sabda Rasul, mudah-mudahan kita tergolong ke dalam orang-orang yang cukup diberikan kemampuan untuk bisa sekecil apapun kita bisa mendapatkan kemaslahatan dari sesama kita. Inilah sekedar